Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillah ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala ta'ah. Alhamdulillah ala ukhuwah. Alhamdulillah ala istiqamah. Walhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin jamaah yang saya hormati, Bapak, Ibu, teman-teman dan semua kita yang saat ini sedang dipenjarakan oleh salat Isya. Ikhtibasu bis shalah. Barang siapa mereka yang dalam satu kondisi dirinya sedang dipenjarakan oleh salat. Dalam makna dipenjarakan oleh salat ini, dia posisinya sedang menunggu salat. Dan kita saat ini tidak hanya setelah salat maghrib, kita juga sambil menunggu salat Isya. Maka janji Rasulullah SAW mengatakan man ikhbasu bis shalah, mereka yang dipenjarakan oleh salat, dia berhak mendapatkan dua doa malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah, dan ya Allah ampunilah mereka yang sedang dipenjarakan oleh salatnya. Semoga kita mendapatkan dua doa terbaik dari malaikat itu. Ya Allah, semoga dosa kita diampuni, dan tentunya Allah memberikan kita rahmat, dan di antara makna rahmat itu adalah kita mendapatkan solusi dari segala permasalahan, problematika, atau bahkan konflik kehidupan kita di dunia ini. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, sejenak kita awali majelis kita di kesempatan kali ini dengan sebuah doa. Kita awali dengan satu doa, berharap pinta kepada Allah, janji-janji Allah, apa yang telah Rasulullah informasikan tentang keutamaan majelis ilmu di masjid, bisa kita nikmati dengan kita awali sebuah doa. Mohon diikuti, kita lafalkan doa ini, berharap semua janji Allah akan keutamaan majelis ilmu bisa kita raih dan kita rasakan. Sekali lagi mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, perbincangan kita di kesempatan maghrib sampai isya nanti adalah tentang satu tema, yaitu bukan informasi tapi solusi. Bukan informasi tapi solusi. Jika saya tanya kepada hadirin sekalian jamaah Masjid An-Nur Prapen, Al-Quran itu lebih enak dikaitkan dengan kata informasi, ataukah Al-Quran itu lebih cocok dikaitkan dengan kata solusi? Bapak Ibu lebih milih yang mana, Pak? Al-Quran adalah informasi, atau B, Al-Quran adalah solusi. Kira-kira yang mana, Pak? Solusi. Ya, diminta milih ya, Pak. Jadi ya salah satu nggih ngapunten. Al-Quran memang informasi,
Tapi jangan lupakan Al-Quran adalah solusi. Kenapa? Ketika kita mengambil satu kata, khawatirnya kita salah dalam menyikapi makna kata itu. Apa yang kita rasakan jika kita ketemu sama informasi, dan apa yang kita rasakan ketika kita ketemu sama solusi. Kira-kira sikap kita sama apa beda, Pak? Beda. Kalau kita hanya mendapatkan sebuah informasi, mungkin kebanyakan kita akan menganggap oh gitu ya. Oh ya 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 ya. Tapi ketika yang kita temukan itu solusi, biasanya nggak hanya kita bilang oh gitu ya, langsung akan kita kerjakan. Nah, menariknya Al-Qur'an itu memang level terendahnya, level yang bawahnya itu status Al-Qur'an itu adalah informasi. Tapi masa dari dulu sampai sekarang kita hanya berada di level itu. Hanya menganggap Al-Quran itu, hadis itu hanya informasi. Oh, ternyata dulu itu penciptaan manusia kayak gini ya. Oh, ternyata dulu itu antara malaikat dengan iblis seperti ini ya. Oh, ternyata dulu Nabi Adam seperti ini ya. Oh, ternyata dulu seperti itu. Lalu kita lihat masa depan. Oh, ternyata nanti hari kiamat akan seperti ini. Oh, nanti ternyata di surga seperti ini. Oh, neraka seperti ini. Kalau kita hanya berhenti di kata informasi Bapak Ibu, nggak bedanya sama buku-buku yang lain. Sekali lagi, apakah itu Al-Quran atau hadis? Kalau kita hanya berhenti pada level itu informasi, sayang, nggak ada bedanya dengan buku-buku yang lain. Padahal kita tahu Al-Quran dan buku-buku yang lain itu berbeda. Perbedaan sederhana seperti ini, tolong dijawab. Perbedaan yang sangat logis, yang sangat sederhana saja. Al-Quran dengan zaman, mana yang mengikuti? Al-Quran dan zaman, masa, waktu, zaman, mana yang mengikuti? Al-Quran mengikuti zaman atau zaman mengikuti Al-Quran? Ayo. Ustadz, ini kan sudah waktunya istirahat malam Ustadz. Mbok yo jangan diajak mikir Ustadz. Ini pinginnya kami itu tenang mendengarkan. Ya tapi mohon maaf Bapak Ibu, inilah gaya saya. Kalau kita ngobrol, saya lebih suka tausiah itu saya berbincang dengan panjenengan. Maka tolong kalau saya bertanya, panjenengan mungkin berkenan merespon. Maka kembali lagi saya tanyakan, mana yang lebih cocok menurut panjenengan? Saya nggak akan nyalahkan kok, tenang saja. Al-Quran mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti Al-Quran? Zaman mengikuti Al-Quran. Ini nggak hanya Al-Quran ya, hadis juga termasuk. Tapi untuk mempermudah kita ambil Al-Quran saja. Pertanyaan saya, kalau ada sesuatu mengikuti zaman, maka akan ada satu kemutlakan, satu keniscayaan yang terjadi pada sesuatu itu. Saya ulangi lagi, jika ada sesuatu mengikuti zaman, maka harus ada hal yang pasti terjadi dengan sesuatu itu. Apa yang terjadi? Perubahan. Jika kita mengikuti zaman, mau nggak mau kita harus berubah. Dulu buku Pak, buku itu dicetak. Sekarang sudah ada di apa? HP, bentuknya PDF. Sekarang melihat buku yang besar tebal itu orang malas. Muncul sekarang yang lembaran-lembaran PDF. Dulu nggak ada handphone, sekarang handphone. Maka kalau orang ingin mengikuti zaman, dia harus berubah. Karena setiap yang mengikuti zaman, mau nggak mau harus berubah. Itu keniscayaan. Tapi menariknya, Al-Quran dari dulu sampai sekarang, hadis dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Berarti jawaban panjenengan benar. Bukan Al-Quran yang mengikuti zaman. Kalau Al-Quran mengikuti zaman, maka Al-Quran harus berubah. Kayak kita mengikuti zaman, dulu kita nggak pakai mobil, sekarang pakai mobil. Dulu nggak pakai handphone, sekarang pakai handphone. Karena zamannya sudah seperti itu. Dulu Bapak nggak perlu punya WA, sekarang mau nggak mau harus punya WA. Maka ketika sesuatu mengikuti zaman harus berubah. Nah menariknya Al-Quran dari belasan abad yang lalu sampai sekarang sama sekali tidak ada
perubahan. Berarti zaman yang mengikuti Al-Quran. Nah pertanyaannya, kalau zaman yang mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran tidak berubah, maka statusnya Al-Quran itu nggak sekedar informasi, tapi solusi, Bapak. Coba kita buktikan. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini. Rasulullah bersabda, Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang tahu potensi kondisi dirinya saat ini dan dia lalu beramal untuk bekal dia nanti di kehidupan akhirnya setelah kematiannya. Dua indikator orang yang cerdas. Insya Allah hadis ini populer. Tapi izin saya akan menyampaikan dengan satu pembahasan yang mungkin panjenengan tidak pernah mendapatinya. Orang yang cerdas tadi apa Pak? Orang yang mengetahui potensi kondisi dirinya. Satu. Dengan potensi itu dia lalu melakukan satu amalan, satu aktivitas, satu perbuatan. Tapi perbuatannya bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi kehidupan setelah dia mati. Coba kita ambil dulu. Hadirin, begini. Di surat Al-Mu'minun itu dikatakan orang-orang kafir ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-100 itu orang kafir mengatakan la'alli. Aku itu pingin punya harapan, angan-angan, aku ini pingin kembali ke dunia. A'malu solihan fima taraktu. Aku itu pingin kembali ke dunia supaya aku bisa melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Siapa yang berucap ini? Orang kafir. Berarti orang kafir di ayat ini punya harapan. Dan kita harus sepakati, setiap ada harapan dalam konteks yang positif, maka harapan itu pasti berharga. Sinonim dari harapan itu pasti berharga. Tentunya dalam konteks yang positif. Bapak ingin punya harapan beli mobil, berarti mobil itu memiliki nilai keberhargaan. Bapak ingin punya anak solih, harapan Bapak terhadap anak solih menunjukkan anak itu memiliki keberhargaan. Apapun yang kita harapkan dalam konteks yang positif, harapan itu memiliki nilai yang berharga. Maka kembali lagi, orang kafir tadi pinginnya apa Pak harapannya? Harapannya orang kafir tadi apa? Pingin hidup. Pingin hidup. Oke. Sekarang ada orang ahli surga. Di surat Yasin panjenengan hafal, qilat khulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Apa kata orang ahli surga ini? Liya'lamuna. Enggak, aku ingin memberitahu. Siapa yang ingin diberitahu? Orang-orang kaumku itu bagaimana kenikmatan di surga. Ini kata orang ahli surga. Aku ingin ngasih tahu keluargaku, sahabatku, kaumku bahwasanya di surga ini enak, dosa-dosanya itu diampuni dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, di surat Yasin ini, ahli surga ini, pinginnya apa Pak harapannya? Memberitahu saudaranya, keluarganya yang masih hidup. Berarti dia pingin apa? Pingin hidup lagi Pak. Sama enggak dengan surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100 tadi orang kafir tadi, pingin enggak? Pingin Pak. Harapan mereka apa? Pingin hidup. Bahkan ditegaskan, surat Yasin ini dengan salah satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih Bukhari Muslim mengatakan ma min ahadun yadkhulunal jannah wa yuridu ayyarji'a ila dunya, dan sungguh ada orang nanti masuk surga pingin balik lagi ke dunia, dan hanya satu orang ini saja yang pingin balik ke dunia Pak, padahal dia ahli surga pingin balik ke dunia. Siapa? Orang yang syahid. Ada orang syahid masuk surga, pingin balik ke dunia. Wa ta'ammana ayyarja ila dunya yuqtalu asyra marrat. Dia berharapnya itu ke dunia itu Pak, supaya bisa mati lagi 10 kali. Dia sudah masuk surga dengan amal syahidnya. Tapi gara-gara dia tahu nikmatnya mati syahid itu bagaimana, dia pingin kembali lagi ke dunia, lalu mati syahid, mati, lalu
hidup lagi, syahid lagi berperang, mati syahid, mati sampai 10 kali. Pertanyaan sederhana saya tutup di sini poin ini. Apa yang diharapkan orang kafir dan apa yang diharapkan orang ahli surga, Pak? Harapan mereka tadi apa? Pingin hidup. Sekarang saya tanya, panjenengan sekarang saat ini apa? Kita sekarang apa, Pak? Hidup. Berarti aslinya kondisi kita yang saat ini sedang hidup, aslinya dipingin dikarep-karepi sama orang kafir sama orang ahli surga. Loh, yang kita miliki sekarang itu diharap-harapkan oleh mereka, Pak. Supaya mereka bisa hidup lagi. Lah kita yang saat ini masih hidup, kok merasa kehidupan ini tidak berharga? Padahal bagi orang kafir yang sudah mati, bagi orang ahli surga, kehidupan itu sesuatu yang berharga. Tapi kita yang saat ini menikmati kehidupan, terkadang merasa kehidupan ini tidak berharga. Lu kan aneh. Ngapunten. Bapak, kalau ahli surga saja pengen hidup di dunia, ini guyonan Pak ya, humor. Tapi serius juga sih. Panjenengan mau mati, atau takut mati, atau benci mati? Bapak Ibu, nggak mau mati, takut mati, atau benci mati? Pilih yang mana? Hah? Takut mati. Nggak ada yang jawab nggak mau mati, Pak. Loh, ada teman saya yang jawab nggak mau mati. Loh, kenapa nggak mau mati? Loh, ahli surga saja loh pingin hidup. Berarti aku nggak perlu mau mati, karena nanti juga ujung-ujungnya masuk surga pingin hidup kembali. Makanya nggak mau mati. Itu guyonannya anak-anak remaja. Sudah Ustaz, nggak usah mati. Kenapa? Ahli surga ujung-ujungnya juga pingin hidup lagi. Pertanyaan saya sederhana. Berarti yang berharga, Pak, surga apa kehidupan? Halo? Yang berharga jadi ahli surga atau kehidupan kita saat ini? Yang paling berharga yang mana? Monggo dijawab. Ayo, bingung kan menjawabnya? Iya, kita pingin masuk surga. Tapi kata ahli surga, aku pingin hidup. Berarti ahli surga saja menganggap kehidupan itu nilainya berharga. Tapi kita yang masih hidup menganggap kehidupan ini tidak berharga. Itulah aturan Allah yang terkadang secara logika kita nggak masuk. Aneh Allah bikin aturan. Ya memang sudah takdir. Kalau takdir sesuai dengan logika kita, berarti Allah sama kayak kita. Makanya kalau kita memperhatikan takdir Allah itu random. Takdir Allah itu nggak bisa dilogikakan. Tapi yang kita ambil satu hikmahnya adalah kondisi kita saat ini adalah sesuatu yang berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, surat Yusuf ayat yang paling terakhir. Angka cantik, Pak. Surat Yusuf itu surat ke-12. Angka yang paling akhir 111. Maka 12111. Ya, angka cantik kalau saya menyebutnya. 12111. Laqad kana fi qisasihim ibaratul liulil albab. Maka hadisan yuftara walakin tasdiq lat baina yadayhi. Sungguh kisahnya Nabi Yusuf itu, Pak, itu bukan buatan-buatan, bukan reka-rekaan. Ini sebatas informasi dulu. Surat Yusuf ayat yang ke-111 mengatakan, sungguh kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini itu akan bermanfaat bagi orang yang mau berpikir. Kenapa? Karena kisah ini hadisan yuftaro, maka hadisan yuftaro. Ini bukan kisah yang hanya dibuat-buat, tetapi kisah ini memiliki satu tasdik, pembenaran, tafsil yang menjelaskan secara detail. Menariknya ditutup di poin yang kedua, wahuda warohmah, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat. Dan tadi di depan saya katakan, kalau kita sudah dapat rahmat Allah, salah satu makna rahmat itu solusi, Pak. Ada 14 makna rahmat Allah di surat di Al-Quran, dan salah satunya itu adalah solusi. Kalau panjenengan lihat di Al-Baqarah 155 sampai 157, rahmat di situ maknanya adalah solusi. Nah, yang ingin saya sampaikan,
kisah Nabi Yusuf itu bukan sebatas tapi solusi. Loh, banyak sekali. Kenapa saya ambil contoh kisah Nabi Yusuf ini? Karena zaman sekarang banyak kasus yang mulai terjadi yang aneh tidak ada zaman dahulu. Apa istilah zaman sekarang kerennya? Mental health. Kesehatan mental. Dikit-dikit. Apalagi anak-anak zaman sekarang, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Para suami sekarang banyak yang stres, Pak. Suami-suami muda loh, banyak yang stres. Kena masalah dikit, goyang. Kena masalah dikit, limbung. Kena masalah dikit, stres. Kena masalah dikit, bunuh diri. Loh, Pak, banyak Pak kasusnya. Memang beda dengan kita-kita, Pak. Mohon maaf adik-adik, tanpa maksud untuk komparasi. Tapi ini hanya mengambil hikmah. Bapak masih ingat enggak, Pak? Tahun 90-an, 80, 90. Televisi kita kan waktu itu ya kayak gitulah. Televisi. Dan stasiun televisinya kan cuma satu. Namanya TVRI. Program yang panjenengan sewenengi, napa Pak? Yang masih diiling, yang diingat Pak. Dunia dalam berita. Siapa Pak hostnya? Oh, bahasanya host, dulu pembawa acara. Siapa Pak? Masih ingat enggak Pak? Enggak ingat? Oh, saya dulu ingatnya cuma yang perempuan. Anita siapa Bu? Oh ya, tahu juga ternyata ya. Saya tapi nggak bahas itu Pak ya. Saya cuma mau nanya, panjenengan pas tahun 80-an nonton Dunia Dalam Berita, tiba-tiba hostnya, pembicaranya itu gambarnya goyang-goyang Pak. Kresek, 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 kresek gitu. Panjenengan apakan TV-nya Pak? Panjenengan apakan TV-nya? Dikeplak. Bagian mana dulu biasanya Pak? Bagian mana TV-nya dikeplak? Bagian atas atau samping? Biasanya atas. Pukul dulu Pak TV-nya. Gambarnya jadi baik. Nanti tiba-tiba berek lagi. Gambarnya goyang-goyang gitu. Panjangan pukul lagi TV-nya bagian samping. Hidup. Itu TV zaman dulu. TV zaman sekarang Pak. Panjangan pukul. TV-TV kayak itu loh Pak. Panjangan pukul. Gitu. Apa yang terjadi? Tambah rusak. Karena TV zaman sekarang soft touch. Do you know soft touch? Megangnya harus lembut. Mereka dikasari TV itu tambah rusak. Mirip kayak generasi zaman sekarang Pak. Dikerasi dikit, rusak Pak. Dalam arti lemah. Zaman dulu kita ditempeleng, disalah-salahin guru, macam-macam, bahkan dimarahi guru. Kita lapor bapak kita, nambah dimarahi. Saya di pondok, habis Pak, dipukul pakai rotan sampai hitam. Dalam hati saya, lapor sama bapak saya, nambah ini. Tapi anak zaman sekarang, Bu, zaman sekarang, nggak usah dibahas Pak, ya sudah banyak kasusnya. Yang membedakan itu memang mental Pak zaman sekarang. Maka ketika saya membaca surat Yusuf ini, bahkan kami mentadaburi di salah satu instansi pemerintah, khatam sudah Pak, mulai ayat pertama sampai ayat ke 100, 111, sudah khatam di salah satu instansi, kurang lebih sekitar 2 tahun. Rutin tiap bulan 2 kali Pak, di instansi pemerintah. Saya katakan, kisah surat Yusuf ini bukan sekedar informasi, tapi adalah solusi bagi orang yang saat ini mendapatkan ujian kehidupannya yang itu mental. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka itu salah dalam mencari solusi. Bapak dan Ibu begini contohnya, hadirin. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran itu tidak sekedar informasi, tapi adalah solusi. Maka kita akan berbeda sikap terhadap Al-Quran. Kalau hanya Al-Quran itu sebatas informasi, kita mungkin hanya baca berharap pahalanya selesai. Tapi kalau kita baca Al-Quran ini sebagai solusi, gini ya, gini. Mau nggak mau minimal kita punya ketertarikan untuk memahami Al-Quran. Bahkan lebih dari itu kita akan mencoba untuk mempraktekannya Al-Quran ataupun hadis itu.
Kita coba ambil satu contoh. Hadirin, ketika Allah, Rasulullah menyampaikan dalam Al-Quran dan hadis, ketika Nabi Yusuf alaihi salam dikatakan pada surat ke-12 ayat yang ke-33, semisal Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada ngikutin hawa nafsu mereka, syahwat mereka. Kalau kita baca hanya sebatas informasi, oh ini berarti karepe Nabi Yusuf di penjara. Tapi kalau kita memahami lebih dalam, ini bukan hanya seperti informasi belaka, tapi memang ini solusinya. Kalau kita mau selamat, maka masuklah ke dalam penjara, tapi jangan salah pesan. Oh berarti mlebu penjara ya, berarti nek pingin selamat, kayak ucapan Nabi Yusuf. Oh ini tekstualis banget. Lalu panjenengan daftar ke Medaeng misalnya. Oh jangan. Loh, Nabi Yusuf malah pingin masuk penjara. Kan di surat Yusuf ayat yang ke-33 kan bunyinya seperti itu. Ya Allah, aku lebih senang masuk penjara daripada mengikuti keinginan syahwat ibu-ibu PKK itu. Kan karena setelah itu kan waktu sebelum itu maaf, Nabi Yusuf kan dipamer-pamerkan sama Zulaikha itu kan Pak di depan kaum ibu-ibu PKK Mesir waktu itu. Akhirnya kan merasa mendapati satu tekanan hidup yang bernama apa? Kalau istilahnya anak yang diganggu secara syahwat oleh laki-laki jadi korban predator seksual orang zaman sekarang Pak, namanya kan sexual abuse, korban seksualitas. Kalau Nabi Yusuf ini lebih parah Pak dari sexual abuse. Apa? Sexual harassment. Dipermalukan secara seksual. Karena yang ternyata tertarik sama Nabi Yusuf bukan hanya Zulaikha, tapi juga itu tadi, oknumnya ibu-ibu PKK Mesir tadi itu loh Pak. Itu rasanya besar itu kalau dalam diri itu Pak. Makanya kalau kita lihat Nabi Yusuf itu diuji luar biasa secara ujian kehidupan saat ini. Apa saja Pak ujiannya Nabi Yusuf? Dijual, belikan. Apa istilah sekarang? Human trafficking. Manusia yang diperjual belikan. Ditemukan dari sumur, diambil lalu dijual kan. Yang beli kan Zulaikha itu. Kalau anak zaman sekarang Pak dijual, apa yang terjadi? Mentalnya hancur pasti. Belum lagi kemudian yang paling kecil-kecil lah, bullying. Nabi Yusuf pertama kali perkara ujian kehidupannya apa? Dibully sama siapa? Saudaranya. Zaman sekarang dibullying saja Pak. Lihat apa yang terjadi itu. Yang kemarin di Jakarta. SMA Negeri 72. Kenapa bisa melakukan itu Pak? Bullying. Loh, baru level yang pertama Nabi Yusuf. Sudah seperti itu. Apalagi kalau sudah bullying, human trafficking, dikriminalisasikan, masuk penjara, sexual abuse, sexual harassment, bahkan klaustrofobia. Klaustrofobia itu apa? Ketakutan dengan tempat yang sempit. Saya punya teman itu kena klaustrofobia, Pak. Jadi kalau naik pesawat itu nggak bisa kalau di bagian kaca, bagian tengah, harus bagian lorong. Kenapa? Kalau sudah di tengah itu merasa sempit, dia itu pasti akan berontak. Kan Nabi Yusuf pernah masuk sumur dan itu durasinya lama. Kalau teman-teman muda tahu ya kisah Batman lah Mas. Ya, tahu kisah Batman? Dia masih teringat kan bagaimana masuk sumur yang ada kelelawarnya itu. Berat yang dialami Nabi Yusuf. Tapi ketika diinformasikan di dalam Al-Quran, itu bukan sekedar sebuah ilmu pengetahuan, tapi sebuah solusi. Nah masalahnya di antara kita itu terkadang membedakan solusi apa yang ada di Al-Quran dengan apa yang kita yakini. Walhasil solusi itu tidak berfungsi. Contoh, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semuanya memiliki masalah hidup.
Tanpa terkecuali di ruangan ini, di masjid kita tercinta ini, kita semuanya punya masalah hidup masing-masing. Maka semua jalan kehidupan kita yang sudah Allah tentukan, itu ada di dalam Al-Quran. Masih ingat tadi Pak, surat Yusuf ayat keberapa? 111. Nah sekarang 1 saja Pak. Diambil surat ke-11 ayat 1. 111. Surat Hud ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Sungguh semuanya itu sudah Allah skenariokan, Allah aturkan dengan dua kata, detail dan rapi. Detail dan rapi. Gampangnya ginilah, analoginya itu kendaraan. Mau mobil, mau sepeda motor. Yang bikin sepeda motor dan mobil itu dibuat detail apa enggak Pak? Bagian-bagiannya. Detail. Wilayah rim sebelah ini cocok, nanti kabelnya ini, nanti sebelah ini, dan sebagainya. Detail enggak Pak? Detail, jadi sepeda motor, jadi mobil. Detail sekali. Plus yang kedua, rapi. Ada estetikanya? Ada. Dibuat tampilannya begitu indah, kabel ini nggak boleh keluar. Nanti mengurangi estetika, dimasukkan lewat sini, dan lain sebagainya. Shotnya ditaruh sebelah sini. Semuanya dibuat rapi. Pertanyaan saya sederhana. Sepeda motor dan mobil kita dibuat detail pembuatannya, bahkan dibuat rapi sebagaimana Al-Quran dan hadis yang menjadi aturan kehidupan kita. Saya mau nanya, kenapa sepeda motor sama mobil dibuat detail dan rapi? Kenapa Pak? Tujuannya apa? Supaya bisa? Supaya disenangi. Ada lagi Pak? Supaya memberikan nyaman. Ada lagi yang lebih dari itu? Satu, supaya kita selamat saat mengendarainya Pak. Memang dibuat nyaman, tapi yang paling penting dari semua itu, supaya kita selamat saat mengendarai itu. Coba kalau kabelnya, oli remnya kemudian nggak dimasukkan. Jalan turunan, belum, nggak selamat. Kenapa? Karena ada satu yang tidak detail, yang itu nggak dipertimbangkan. Misalnya, copot saja, habislah keselamatan kita. Sama halnya aturan dalam Islam, sebagaimana surat Hud ayat ke pertama itu, Allah membuat kehidupan kita ini melalui Al-Quran, itu dibuat dengan rapi dan detail, tiada tujuan lain adalah agar kita selamat. Dan di mana-mana kalau selamat itu berbicara informasi apa solusi? Panjenengan lihat di pinggir jalan ada es merah coret. Itu kan informasi Pak. Apa informasinya? Nggak boleh berhenti. Kapan dia berubah jadi solusi? Kalau panjenengan mentaati itu. Apa yang terjadi? Panjenengan nggak ditabrak alias panjenengan selamat. Berarti sebenarnya es coret itu bukan hanya sekedar informasi, tapi solusi. Kalau kita mentaatinya. Sama halnya dengan Al-Quran ini. Ketika Allah mengatakan, wahadainahu najdain, aku tunjukkan dua jalan. Satu jalan surga, satu jalan neraka. Berarti solusinya kemana Pak? Surga kan, bawaan kita, logika kita, perasaan kita ke surga. Dan menariknya semua potensi diri kita Allah hadirkan itu ke surga. Semuanya tanpa terkecuali. Saya ulangi lagi, semua potensi yang Allah hadirkan itu mengarah ke surga. Secara logika kita senang ke surga. Secara perasaan kita senang ke surga. Bahkan ada potensi yang mengarahkan kemaksiatan kepada neraka, tapi sebenarnya tetap mengarahnya itu diminta sama Allah ke surga. Potensi maksiat kita itu Pak, apa yang kita miliki? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita punya potensi takwa. Arah mana kalau takwa? Kita punya potensi fujur. Arah mana? Arah mana Pak? Neraka. Loh, berarti Allah ketika ngasih kita potensi fujur, berarti Allah pingin kita ke neraka? Enggak. Allah tetap pingin kita itu ke surga meskipun kita dikasih potensi maksiat. Loh kok bisa Ustaz? Karena Allah menginginkan kita masuk surganya itu level yang paling tinggi. Maka dikasih potensi maksiat. Logikanya bagaimana sih Ustaz?
kok dikasih potensi maksiat tapi Allah pingin kita ke surga? Logika sederhananya adalah kita ini produk kedua, Pak. Produk pertama apa, Pak? Makhluk gaib, malaikat, iblis. Baru setelah itu yang diciptakan siapa? Manusia. Berarti bahasa mudahnya manusia produk kedua. Di mana-mana prinsip produk kedua harus lebih titik-titik dari produk pertama. Harus lebih baik kan dari produk pertama. Gimana kalau produk kedua lebih buruk, Pak? Dari produk pertama? Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Kalau ada produk kedua lebih buruk dari produk pertama. Yang memproduksi. Berarti kalau kita produk kedua lebih buruk dari produk pertama, yang disalahkan siapa? Kalau kita manusia lebih jelek daripada malaikat, lebih rendah martabatnya dari malaikat, berarti yang disalahkan siapa? Allah. Maka Allah nggak pingin produk kedua harus lebih baik daripada produk pertama, maka Allah hadirkan fujur, potensi maksiat, supaya kita bisa mengalahkan malaikat. Loh kok bisa Ustaz? Kalau kita hanya punya potensi taat, malaikat punya potensi taat, kerenan mana? Malaikat apa kita, Pak? Mosok sama. Kerenan malaikat. Malaikat bisa terbang, kita nggak bisa terbang. Malaikat bisa berubah wujud, kita tiap waktu makin rada ireng, rada letih lesu lemah. Kerenan malaikat, Pak. Kalau sama-sama punya takwa. Tapi Allah hadirkan kita fujur. Agar apa? Fujurnya ditekan, takwanya naik melejit ke atas, mengalahkan ketakwaan malaikat. Berarti Allah menghadirkan fujur itu bukan mengarahkan kepada maksiat, bukan mengarahkan kepada neraka, tapi tetap agar kita masuk surga. Apapun yang Allah hadirkan itu mengarahnya ke surga. Karena Allah nggak pernah menzolimi kita. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. An-Nisa 40. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ini haram tu zulman di nafsi. Aku ini mengharamkan diriku ini kezoliman kepada siapapun. Maka Bapak Ibu, kita ini kan pinginnya pasti ke surga dan dibuat Allah ke surga. Tapi ada nggak yang ke neraka, arah neraka? Ada Pak? Halo? Kono sing wani jawab kayaknya ini. Ya pasti ada. Karena dinamika seperti itu. Tapi kan sekali lagi secara logika dan rasa kita ingin ke surga. Jawab saja secara logika Pak. Ibu, secara logika saja. Panjenengan lebih suka kalau membeli sesuatu itu membayar atau gratis? Maaf, membayar apa diskon? Diskon. Iya, kalau sudah diskon itu seneng. Ini tadi sebelum ke Prapen sini saya dari Royal. Mulai jam 2 saya di Royal. Karena ada pameran umroh kan di Royal, jadi saya ngomong sama teman-teman di sana, saya datengin teman-teman beberapa travel itu, kalau sudah diskon Ustaz ngasih diskon, banyak yang mau daftar. Karena manusia lebih suka diskon daripada bayar. Sudah logis itu. Pertanyaan berikutnya, kalau antara diskon sama gratis, pilih yang mana secara logika? Gratis. Sekarang ke surga berbayar apa gratis Pak? Kita buktikan. Pertama, zikir gratis. Tilawah Al-Quran gratis. Wudu gratis. Kan wudu salah satu cara untuk masuk surga kalau kita berdoa. Melalui pintu manapun bebas kita. Sholat sunnah gratis. Sholat wajib gratis. Umroh bayar, tetap ada gratisnya toh Pak, tetap ada. Coba tanyakan orang-orang itu yang beberapa kali umroh, gratis, tetap ada yang gratis itu tetap ada. Lebih lagi dari umroh, apa di atasnya umroh? Haji, tetap ada yang gratis toh. Bahkan gak hanya gratis Pak, sudah haji gratis pulang dibayari lagi sama negara. Jadi apa? Petugas haji. Tetap ada yang gratis Pak itu, tetap ada. Makanya panjenengan kok mikirnya tuh umroh bayar, akhirnya ya wangel budal. Mbok yo mikir umroh itu tetap ada yang gratis. Berdoa ya Allah umroh gratis, ya Allah umroh gratis.
Kenapa panjenengan nggak umroh? Ini hanya guyonan saja. Karena di pikiran panjenengan mungkin, waduh, angel gak iso umroh ini, melarang, tondi duit. Karena kita mikir umroh itu bayar, nggak salah. Tapi jangan salahkan kalau ada orang berharap umroh itu gratis karena ada. Maka sekali lagi sekarang mindsetnya dirubah. Ya Allah umroh gratis ya Allah. Gue panggil dengan kegratisannya ya Allah. Sekali-kalilah Pak. Karena masuk surga itu sebenarnya gratis sama Allah bikin. Ada semuanya. Zakat. Lu kan gratis kalau orang itu nggak mampu kan selesai Pak. Hartanya nggak sampai nisab, nggak sampai haulnya, ya udah nggak usah zakat kan boleh. Berarti dia dianggap tidak perlu zakat. Dan itu kan dibolehkan secara aturan. Jadi menuju Islam, menuju surga dibuat gratis sama Allah. Menuju neraka. Loh kok ngerti? Kok bisa jawab tak? Waduh ini jawaban berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ini Pak. Minum khamr, bayar. Mau mohon maaf ke tempat-tempat maksiat, bayar. Minuman kayak gini di tempat maksiat lebih murah apa lebih mahal Pak? Loh kok lebih tahu lagi jawabannya? Kok bisa masih menjawab? Mau zina? Nggak berani jawab sekarang ya. Ya tetap bayar mahal. Kita secara logika ingin ke sana, tapi ada saja orang yang ke sana. Sekarang saya tanya, lalu orang ini ke sana Pak, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi rezekinya lancar. Sekarang saya tanya, itu definisinya rezeki apa istidraj? Menurut Allah, orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah kerja, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, megang mushaf, tapi rezekinya lancar. Versi dia itu rezeki atau istidraj? Versi dia rezeki. Definisinya menurut Allah itu istidraj, bukan rezeki, itu ujian. Maka apa yang terjadi? Sama Allah diwolak-walikkan. Akhirnya usahanya bangkrut. Allah ingin membuat dia itu teringat, wahai hambaku, aku ingatkan ini kamu bermasalah dengan aku. Ini semuanya aku buat kamu jadi punya problematika hidup, yaitu apa? Hutang. Bapak Ibu, solusinya Allah apa Pak? Bagi orang yang punya hutang. Halo? Solusinya Allah Pak. Definisi solusi menurut Allah, orang yang punya hutang itu apa? Saya tanya sekarang, apa Pak? Kita insya Allah pernah punya hutang. Saya juga pernah punya hutang. Saya tanya, bagi orang yang pernah punya hutang, solusinya apa Pak? Versi Allah, versi Al-Quran, versi hadis. Apa Pak? Sebelum dijawab, sama nggak dengan definisinya oleh si Fulan ini Pak? Tentang hutangnya itu. Akan solusinya. Sama apa beda Pak dengan Allah? Sebut saja paling mudah gini. Orang ini punya hutang 10 M. Dia menganggap solusinya apa Pak? Dari hutangnya? Solusinya apa? Solusinya Pak? Kalau orang punya hutang 10 M, dia mendefinisikan solusi hidupnya adalah punya uang 10 M. Lah kan karena dia nggak punya uang, karena hutang, nggak punya uang. Apa yang dia lakukan ketika menganggap solusi hidupnya harus punya uang 10 M? Apa yang dia lakukan? 1, nyari uang, nyari pinjaman. 2, jual aset kalau punya. Paling kan yang 2 ini toh Pak. Nyari pinjaman supaya nutup hutangnya. Atau jual asetnya supaya nutup. Tapi Allah mendefinisikan solusinya dia apa Pak? Ada enggak di Al-Quran tertulis, barang siapa yang punya hutang, solusinya adalah cari pinjaman sama jual aset. Ada Pak? Enggak ada Pak. Berarti dari awal orang ini berbeda definisi solusi dengan Allah.
Maka apa kata Allah di Al-Quran biasanya kalau orang punya masalah, apapun masalah itu, di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar, solusi-solusi terbaik. Berarti solusinya apa, Pak? Takwa. Wasta'inu bisobri wassalah. Maka solusinya apa, Pak? Salat. Orang-orang yang saat ini terlilit oleh jaringan syahwat. Do you know jaringan syahwat, Pak? Bukan jaringan telekomunikasi. Saat ini kan lagi rame SELINGKUH. Nggak mengikuti berita? Alhamdulillah. Nggak tahu kalau ibu-ibu, ya kan lagi rame-rame perkara yang seperti itu, Pak. Sekarang saja nih, Pak, sekarang ini saya lagi ngurus kurang lebih sekitar 5 kasus selingkuh. Sekarang ini, detik ini. Gresik 1, Sidoarjo 2, sisanya Surabaya. La haula wala quwata illa billah. Sekarang saya tanya, apa solusinya orang yang terkena jerat-jerat syahwat itu, Pak, perselingkuhan? Apa solusinya, Pak? Surat Maryam ayat ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayyan. Orang yang buruk, generasi yang buruk itu yang terkait dengan syahwat, itu indikatornya kata Allah, orang yang dikatakan buruk itu satu, adha'us shalah, dia urusan sholatnya bermasalah. Yang kedua, kalau sudah urusan sholatnya bermasalah, syahwatnya juga bermasalah. Wattaba'us syahawat. Berarti gampangnya, kalau syahwatnya pingin gak masalah, perbaiki sholat. Loh, Ustaz, dia kan sholat, berarti sholatnya masalah. Karena rumusnya Al-Quran jelas. Kalau orang terkena syahwat, berarti masalahnya itu di sholat. Meskipun dia sholat, mungkin secara zahirnya, tetapi secara batinnya, fawailul lil musallin. Tapi apa yang terjadi? Benar, Pak. Banyak orang-orang yang seperti ini akhirnya nggak mendapatkan solusi yang menurut dia definisikan solusi tadi, mencari pinjaman, menjual aset, nggak laku-laku, dia baru ingat sama Allah. Lalu dia sholat, mulai dekat sama Allah, mulai ngaji. Tapi masalahnya, dia tetap salah definisi solusinya. Dia sholat berharap dapat 10 M. Ustadz, saya sudah tidak cari pinjaman lagi, Ustadz. Menjual aset sih masih, tapi sekarang tak sergepi, Ustadz. Sholat tahajud, sholat duha, semuanya sudah saya lakukan, Ustadz. Tapi kenapa sudah 5 bulan ini utang tetap ada? Berarti saya bertanya Bapak Ibu, si fulan ini melakukan sholat untuk apa, Pak? Niatnya supaya dapat 10 M. Saya tutup di sini sebelum kita dengarkan azan dan kemudian kita lanjutkan sebada azan. Apakah memang ada, Pak, dalilnya? Orang sholat duha, orang tahajud dijanjikan sama Allah 10 M, ada, Pak? Enggak ada. Berarti orang ini salah dalam niat sholatnya untuk mendapatkan solusi. Karena Allah nggak pernah menjanjikan sholat dapat 10 M secara dalil, secara teksnya. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Maaf nih, lagi ada kajian ini. Nanti itu balas ya.
Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan sedikit, namun izin jika ada yang mungkin bisa dibincangkan, monggo sebelum saya tutup dengan satu contoh ayat yang sangat ringkas, itu bukan sebatas informasi tapi solusi. Sebelum saya menyampaikan ini Al-Baqarah 237, mungkin ada yang ditanyakan Pak? Jika tidak, saya lanjutkan satu contoh kecil ini saja. Al-Baqarah 237 Pak. Tadi surat Yusuf contohnya sudah. Yang kedua kemudian tentang surat Al-Balad tadi itu, surga neraka. Yang terakhir ini Al-Baqarah 237. Ini tentang rumah tangga yang pisah. Bayangkan Pak, ada perintah Allah bunyinya gini, wala tansawul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan kebaikan mantan pasanganmu. Perintah ini aneh apa enggak aneh Pak? Orang cerai. Biasanya kalau cerai kondisinya baik-baik saja atau buruk-buruk? Buruk. Tapi perintah Allah, jangan lupakan kebaikan mantanmu. Gampang apa susah Pak? Pisah dengan jelek menjelekkan. Lihat orang yang cerai, oh caci maki lah, sampai di pengadilan itu, kalau nggak percaya. Rame Pak kalau pengadilan itu, kalau tentang orang cerai. Lah menariknya Al-Quran nyuruh kita untuk mengingat kebaikan mantan. Masuk akal enggak secara orang yang mengalami kejadian? Tidak masuk Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Al-Quran itu hadir bukan sebatas informasi tapi solusi. Apa yang terjadi Pak? Saya singkat di sini. A sama B cerai, punya anak 2, laki-laki lah. Maka A, laki-laki suaminya pisah, B istrinya pisah. Anak ikut siapa biasanya Pak? Ikut istri. Oke, anak 2 ikut istri, laki semua. Pisahnya tanggal 1 Desember. Maka si A, si suami boleh nikah kapan? Langsung. Cepet nih jawab ini Pak ya. Karena laki-laki nggak punya masa iddah kan, langsung. Akhirnya si A punya istri baru. Nah saya tanya, si A ini ngomongin istri lamanya ke istri barunya, kebaikan atau keburukannya kira-kira? Buruknya. Si A bilang sama istri barunya, istriku yang lama itu, macam-macam. Kok istri yang lama, denger namanya dijelek-jelekan oleh suaminya, mantan suami. Apa yang dilakukan si istri yang lama? Menjelek-jelekan suaminya juga kepada anaknya. Karena nggak ada yang mau dijelek-jelekan. Belum boleh nikah kok. Maka si istri ini yang lama menjelekkan suaminya kepada anaknya. Berarti keduanya tidak menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Tahu apa kalau sudah solusi itu ditinggalkan yang muncul kerusakan. Apa yang terjadi Pak? Singkat cerita ini, anaknya itu laki-laki. Maka anaknya karena dapat konsumsi kesalahan ayahnya, kejelekan ayahnya, anaknya benci bapaknya. Saking bencinya anak ini selalu dikisahkan yang jelek-jeleknya terus dikonsumsi anak. Maka anaknya tidak hanya membenci bapaknya, tapi anaknya membenci gender bapaknya, yaitu laki-laki. Maka apa yang terjadi? Kalau ibunya mau nikah lagi, pasti apa jawaban anaknya? Enggak membolehkan, Pak. Ibu jangan nikah lagi. Khawatir nanti itu ibu dapat kayak bapak yang tidak peduli, menyakiti ibu, KDRT, macam-macam. Ibu sama aku saja. Anaknya itu sudah punya kebencian kepada gender laki-laki. Nah menariknya dirinya laki-laki. Akhirnya kebawa kepada dirinya yang gender laki-laki. Aku nggak suka dengan genderku. Dan dia dekat ibunya. Dan apa yang dilakukan oleh anak ini? Bergaya perempuan. Tapi sunatullah nggak bisa dirubah. Yang berpasangan itu harus tetap berbeda. Dirinya tubuh laki-laki bersifat feminim, maka dia harus punya pasangan. Maka dia mencari pasangan yang siapa Pak? Anak laki-laki tadi itu. Saya ulang lagi, anak laki-laki, tubuhnya laki-laki, tapi gayanya kayak perempuan feminim. Karena dia benci dengan gender laki-laki,
Dia dalam tubuh laki-laki membenci dengan feminim dan dia dekat sama ibu, bergaya kayak ibunya dan seterusnya, tapi dia butuh pasangan, maka dia mencari yang maskulin. Otomatis gendernya laki-laki. Akhirnya mereka berpasangan. Jadi kaum gay, Pak. Dan ini sudah terbukti, Pak. Saya punya klien gay tersebab dia benci dengan ayahnya, 2 orang. Benci dengan ayahnya. Dan secara ilmu psikologinya pun sama. Loh ini loh, Al-Quran sudah menyampaikan, praktekkan saja, meskipun berat, meskipun susah, praktekkan. Dan siapa yang mempraktekkan ini? Rasulullah. Coba bayangkan kalau si suami ini kemudian bilang sama istri yang barunya. Saya tanya ini sebagai penutup. Si suami tadi Pak bilang sama istri barunya tentang kebaikan mantan istrinya. Ada masalah Pak yang terjadi? Halo? Si suami bilang sama istri barunya, mah, istriku yang lama, baik mah. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Istri yang baru gimana? Cemburu kan? Cemburu, bisa marah-marah. Cuma kalau saya tanya, berharap pilih mana? Istri cemburu atau anak jadi gay, Pak? Kalau suruh milih, mafsadat yang paling ringan yang mana? Halo? Kerusakan yang paling ringan yang mana? Istri cemburu, Pak. Kenapa? Kalau sudah istri marah, itu sudah rasanya gitu, bukan fakta itu. Kalau sudah istri marah, tolong jangan diruqyah. Tambah marah, Pak. Kalau istri marah, kasih rupiah sajalah. Insya Allah sudah diem. Kalau istri marah, nggak usah didebat. Dikasih kartu debit loh. Wis terserah ibu gawe apa. Insya Allah jadi nggak jadi marah. Maksudnya apa? Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah punya istri cantik-cantik, baik-baik. Salah satunya Ibunda Aisyah. Apa kekurangan Ibunda Aisyah? Cantik, pinter, cerdas. Tapi kenapa Rasulullah selalu mengingat dan mengucapkan langsung kepada Ibunda Aisyah tentang mantan istri Rasulullah. Dalam tanda kutip mantannya, karena wafat. Siapa? Ibunda Khadijah. Tapi apa yang terjadi dengan Ibunda Aisyah? Ketika Ibunda Khadijah selalu digembur-gemburkan kebaikan-kebaikannya. Dulu itu loh, ya Allah Khadijah itu baik sekali. Ngomong langsung ke Aisyah. Apa yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah? Cemburu. Tapi itu bukan fakta, itu hanya rasa sesaat. Nggak akan panjang, tapi kalau sudah anak kena pengaruh ini, la haula wala quwata illa billah. Maka Rasulullah mempraktekkan ini dalam tanda kutip mantan, bukan kepada istrinya yang saat itu sedang tetap terjalin dalam ikatan rumah tangga. Maka kembali lagi Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati, apapun yang kita temukan dan yang ke depan insya Allah kita akan membincangkan tentang sebuah makna Al-Quran dan hadis itu adalah solusi. Insya Allah di pertemuan berikutnya di sesi saya, kita akan mengulik beberapa ayat, beberapa hadis yang menurut logika kita nggak masuk akal. Yang menurut kita hanya sebatas informasi, tapi sungguh itu solusi. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit banyak ini memberikan manfaat dan tambah meyakinkan pada diri kita bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah solusi kehidupan kita. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.